Oke, terima kasih yang sudah mau mensupport dan mendukung juga. Ini ada email ya, di sini dia bilangin minta solusinya Bang buat pinjol ini. Oke. Assalamualaikum Bang, saya dari subscriber setia YouTube Abang. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya umumnya teman-teman semuanya yang selalu setia dengan channel Solusi Utang. Terima kasih banyak karena apa yang didapat dari channel ini tidak terlepas dari dukungan dan doa teman-teman semuanya. Tidak bisa channel ini berdiri sendiri bukan karena saya yang hebat, rekan-rekan yang lain yang hebat, tidak. Ini semua Anda yang paling hebat, Anda yang paling selalu mendukung kami, mensupport kami sehingga channel ini terus berkembang. Dan yang paling terpenting, channel ini bisa memaksimalkan ketakutan-ketakutan dari orang-orang yang selalu ditekan oleh debt collector. Ya, tujuan dari channel ini mungkin Anda lihat saya selalu ada di mobil ya, di mobil, di pinggir jalan, tadi mana si Medi Brownie ini kayak mana sih sebenarnya, tidak mempunyai ruangan kas, tidak mempunyai ruangan yang benar-benar pas untuk ditunjukkan seperti youtuber-youtuber lainnya. Tidak, saya amatiran, saya cuma berada di mobil. 3 tahun lebih saya membuat YouTube, tidak terlepas dari mobil dan pinggir jalan. Tujuan saya bukan menampilkan suatu kemewahan, bukan menampilkan ruangan dengan desainan yang bagus. Tujuan saya ada di channel ini adalah untuk memberikan pesan terhadap Anda, mengedukasi diri Anda, menyampaikan beberapa hal yang seharusnya Anda pahami ketika telat bayar dan gagal bayar pinjol. Jadi saya tidak butuh mau kaper belakangnya pinggir jalan, mau pagar rumah atau apa, terserah, yang penting pesan saya sampai itu aja gitu loh. Jadi memang di sini tidak ada settingan, tidak ada yang wah-wah gitu loh ya. Yang penting tujuan saya cuma satu, saya bikin video pesan saya sampai, itu aja. Terserah mau latarnya kayak apa, terserah aja, yang penting teman-teman nyaman aja ya. Dan di samping itu juga, jadi gini, buat Anda mana tahu ya teman-teman semuanya ya yang sudah pernah terjebak di pinjol juga, yang sudah lama gagal bayar pinjol juga dan ingin berbagi pengalaman, ini juga ganti contoh dari Anda bahwa untuk kita membagikan pengalaman kita di YouTube atau di medsos dimanapun, kita tidak perlu ruangan yang serba wah gitu loh ya. Yang penting kita gunain handphone, pesan kita jelas, suara kita jelas, gambar kita jelas, ya sudah kita kirim. Yang penting kira-kira yang kita bikin ini bermanfaat nggak buat orang lain, itu aja ya. Oke. Jadi ini mohon dibantu dan juga di-share ke teman-teman di YouTube Abang. Oke, ini sedang saya bacakan ya. Mudah-mudahan Bapak dari PI ini menonton saya gitu loh ya. Karena dia bilang adalah subscriber setia YouTube saya ya. Terima kasih ya Pak ya. Saya punya 7 utang aplikasi pinjol. Total semua ada 16 juta rupiah. Wow. 7 kali 6, 7 berarti 214. Ya berarti utangnya kalau dirata-ratakan 16 juta berarti di atas 2 juta ya. Saya tidak sanggup bayar karena gali lubang tutup lubang ya, pastinya ya, karena memang gali lubang tutup lubang adalah jebakan nyata bagi mereka yang saat ini terjebak di pinjol. Jadi makanya jangan pernah coba-coba gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang ini bukan semata hanya di aplikasi saja. Pinjam aplikasi ini, pinjam aplikasi ini, pinjam aplikasi ini, bayar aplikasi ini, bukan semata itu aja. Gali lubang bisa juga disebut dengan Anda minjam uang teman, ya, Anda gadekan rumah, habis itu Anda cari talangan dana tempat lain. Nggak selalu gali lubang tutup lubang itu terjadi ke aplikasi. Ya, yang penting apapun jenis gali lubang tutup lubang, ketika terjebak di pinjol ataupun di hutang manapun, jangan sampai Anda gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan hutang-hutang Anda, atau berhutang untuk menyelesaikan hutang. Jangan sampai terjadi hal seperti itu ya, karena kalau sudah terjadi hal seperti itu sulit banget untuk Anda keluar dari jeratannya. Oke. Kalau saya punya rezeki lebih, saya mau itikat baik, mau saya bayar, tapi di salah satu dua pinjol ini mungkin ya, di salah 2 pinjol, di aplikasi pinjol ada Kami dan Kredit Pintar mengancam saya lewat pesan. Saya tahu dari pinjol itu saya sudah ada screenshotnya, saya kirim buat buktinya. Oke, nanti kita baca juga. Dan dikasih surat dari Kredit Pintar, ada tulisan nama saya, salah aturan, nama saya pakai I bukan pakai K. Oke. Saya minta solusinya Bang, apa yang mesti
Apa saya mesti bayar kalau sudah diancam begitu? Untuk alamat email dan nama saya dianonimkan Bang. Terima kasih sebelumnya dan sehat selalu Bang. Oke. Jadi pertanyaannya simpel banget di sini ya. Apa saya mesti bayar kalau sudah diancam begitu? Ya, oke. Saya lihat dulu mana dia. Oh, oke. Saya coba munculkan di sini. Ini selamat siang, kami mengingatkan Bapak Ibu segera, dan ini buat teman-teman semuanya. Dan yang ada di sebelah saya ini sebenarnya tekan pesan otomatis yang telah didesain oleh sistem pinjol. Ya, jadi ketika dipegang oleh debt collector tinggal enter saja. Ya, ini biasanya dipegang oleh debt collector internal. Ya, ini adalah pesan otomatis dan pesan yang ngirim ini adalah mesin gitu loh. Oke. Habis itu mana lagi? Ini nomornya berbeda. Oh, ini nomornya berbeda. Yang ini 0813, di terakhirnya 4390. Yang ini 0857. Tadi sudah titip pesan dengan RT. Agak sore saya ke sana siapkan pelunasan hutang. Oke, disebutkan namanya. Ini dikirim hari Jumat ya, jam 16.29 ya, katanya dia sudah titip. Jam 20.12 tadi sudah dititip pesan ke RT, agak sore saya ke sana. Oke, ini dikirimnya udah malam ya. Habis itu hari esoknya dia kirim lagi nih. Dibantu keluargamu, ini hutang kita ambil barang. Oke, lain kali kalau hutang pakai otak kau. Berarti chatan dia yang katanya dia agak sore udah melapor ke RT itu nol besar. Makanya saya bilangin gak usah percaya dengan ucapan debt collector. Ya persetan lah mau ini dari pinjol mana. Yang penting ucapan mereka, kami akan datang nih bawa RT bawa RW. Ya, kami akan hadir nih ke sana bawa RT dan bawa RW. Ya, Anda nggak usah telan mentah ucapan itu ya. Karena yang kita butuhkan bukan katanya tapi faktanya. Ya, walaupun di beberapa kasus ada yang menghadirkan kayak Aku Laku ada, ya kayak Kredivo ada, ya. Tapi kalau di lain dari itu belum ada. Lain dari itu hanya ucapan. Ya, oke. Dibantu keluarga ini hutang kita ambil barang. Oke, lain kali kau hutang pakai otak. Oh, ini terus dikirim berulang-ulang kali ya. Berarti karena dia menyatakan ketidaksanggupan dalam membayar. Oke, untuk Bapak yang bertanya, kalau Anda tahu ini dikirim dari aplikasi mana, ya Anda berhenti aja bayar online. Ya, stop aja bayar online. Ya, saya tidak bisa menganalisa di sini ini terjadi dari aplikasi mana, karena Anda yang lebih tahu kira-kira Anda gagal bayar, telat bayar hari ini itu di aplikasi mana sih? Dan nominalnya berapa sih? Ini kan tidak disebutkan nominalnya. Jadi Anda agak sulit juga untuk menyinkronkan. Oke, ini terjadi lagi dikirim oleh Kredit Pintar. Oke. Memo kolektor kepada yang terhormat. Oke, sehubung dengan adanya keterlambatan pembayaran ansuran di PT Kredit Pintar Indonesia dengan nomor order ID, mana nomornya? Tidak ada nomornya ya. Atas nama telah jatuh tempo pada tanggal apa nih? Mana dia ini? Pada tanggal 8/12/2022 dan sudah tertunggak selama 27 hari dengan total tagihan sebesar 2 juta berapa ini? Saya kurang bisa melihat ya, karena agak 2.213.000. Oke, ini tanggal ini 2023 apa 2022 ya? 27 hari dengan selambat-lambatnya karena dicoret-coret di sini ya. Selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 20 bulan 3 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Oke. Ini normal ya, dikirimkan oleh debt collector, itu hal-hal wajar. Oke. Yang menjadi pertanyaannya adalah, saya minta solusinya Bang, apa saya mesti bayar kalau sudah diancam begitu? Oke. Yang mengancam Anda, pertama, di situ mereka tidak menyebutkan nama aplikasi dan Anda menduga itu terjadi dari ada kami ataupun Kredit Pintar. Jadi ada dua pilihan ya. Yang lebih tahu, yang lebih tepat adalah diri Anda. Kira-kira itu dilakukan dari aplikasi mana ya yang melakukan pengancaman. Kalau soal somasi yang dikirimkan atau memo yang dikirimkan oleh Kredit Pintar, itu bukan
disebut dengan pengancaman. Itu mereka adalah mengingatkan satu tagihan bahwa benar kita telah terjadi terlambat. Ya, keterlambatan. Ya, sejak di tanggal berapa itu kan sampai ditentukan hari Senin kemarin gitu ya. Dan itu benar. Tapi kalau yang kayak tulisan-tulisan ini utang ini segala macam itu Anda yang lebih tahu. Kalau Anda sudah tahu itu dari aplikasi mana, ya silakan aja Anda stop pembayaran secara online. Ya, tapi di sini kan saya tidak bisa menganalisa itu terjadi dari aplikasi mana karena memang tidak disebutkan aplikasinya. Anda juga tidak disebutkan nominal hutangnya berapa. Contoh, Anda terjebak aplikasi A atau aplikasi B. Aplikasi A utang 1 juta, aplikasi B 1.200.000. Mereka sebutkan, habis Anda dicaci maki, bayarkan hutang kau di pinjaman online sebesar. Ya, disebutkan 1 juta, berarti kita bisa vonis ini aplikasi A. Disebutkan 1.200.000, ini aplikasi B. Ya, yang lebih tahu diri Anda di situ. Karena ada juga via telepon berarti ya. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, intinya nggak perlu takut ya dengan kita ancaman-ancaman seperti ini. Dan kita juga harus bedakan nih antara tagihan dan penekanan. Kalau memang terjadi penekanan, ya saran saya memang harus kita berhenti. Harus stop melakukan pembayaran di aplikasi itu. Kenapa? Karena kalau kita pupuk terus-menerus, perkara ini tidak akan pernah selesai. Oke, tentang gagal bayar dan telat bayar di pinjol legal. Ya, banyak teman-teman semuanya menyatakan sudah tidak mampu dan sudah tidak sanggup. Bahkan baru-baru ini, mulai dari akhir-akhir 2022 sampai di awal 2023, kita mendapatkan informasi banyaknya pinjol yang merugi. Tapi berdasarkan dari auditan dari OJK, kerugian pinjol ini ya hanyalah sebatas karena mereka belum mampu untuk memaksimalkan pencairan dana terhadap masyarakat. Tapi kalau saya berkaca di posisi ini, ya kalau saya mempelajari di posisi ini, bukan masalah si pinjolnya tidak mampu bersaing atau belum mampu memaksimalkan pemberian dana, tidak. Tapi ada satu kendala yang terjadi dari si kreditur ini, ya ketika melakukan penagihan atau mereka yang memberikan dana kepada debitur dengan bunga yang sangat fantastis tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan bayar. Ya, bahkan hari ini pun sampai detik ini pun sudah berapa tahun pinjol yang ada di Indonesia. Bahkan kita tidak menemukan satu solusi yang tepat dari otoritas jasa keuangan ataupun dari lembaga-lembaga terkait yang berhak mengatur segi keuangan yang ada di Indonesia. Justru yang kita dapatkan ya semuanya terserah. Si debitur mau kayak manapun juga endingnya terserah. Ya, kalau si debitur bertanya kepada OJK, OJK hanya menyarankan selesaikan secara internal. Ya, padahal bukan pernyataan untuk penyelesaian secara internal yang dibutuhkan oleh para debitur yang telat bayar atau gagal bayar pinjol ini. Tapi mereka membutuhkan adalah bagaimana sikap OJK mengketengahi permasalahan mereka antara si debitur dan si kreditur supaya terciptanya kesepakatan yang benar-benar deal, kesepakatan yang benar-benar real tanpa ada unsur penipuan. Tadi malam saya sempat bercerita dengan salah satu orang yang mengikuti diskusi khusus dan mereka juga telah berlangganan di YouTube ini. Dia menelpon saya ke nomor pribadi saya dan dia terjebak di 13 aplikasi pinjol. Jumlahnya ini sangat fantastis, jumlahnya sampai mencapai 117 juta. Dan pinjolnya semuanya legal. Di posisi ini, dia bukan tidak mau bayar. Memang dia menyatakan tidak mampu bayar, tapi kalau dihitung dengan bunga plus dendanya. Tapi kalau untuk biaya pokok, mereka masih sanggup untuk melakukan pembayaran. Mereka masih sanggup dengan prinsip sistem cicil. Memang yang dia pinjam ini adalah sistem cicil ya. Ini akibat juga gali lubang tutup lubang. Awalnya cuman 3 aplikasi saja yang dia pinjam dengan nominal yang cukup besar juga. Ada yang 20 juta, ada 17 juta, bahkan ada 15 juta juga gitu. Sisanya gali lubang tutup lubang. Berkaca dari permasalahan itu yang diceritakan oleh debitur, berarti kan masih ada peluang ya, semangat atau etikat baik daripada si peminjam untuk menyelesaikan satu tagihannya. Cuma mereka sedang keberatan dengan pola bunga dan denda yang harus diselesaikan sekaligus. Ya, makanya yang kita minta itu kehadiran OJK di posisi ini supaya tidak terjadi stop bayar atau berhenti bayar adalah mengketengahkan hal ini. Bagaimana uang yang kesanggupan soal pokok ini bisa ditampung oleh si kreditur atau si pinjol dengan
bunga dan denda nanti kita bicarakan di belakang. Ya, tapi memang harus ada kesepakatan yang terjalin. Kalau selama ini memang ada juga 1 atau 2 orang mendapatkan kesepakatan yang deal dengan pihak pinjol, tapi soal bunga dan denda masih samar-samar. Setelah mereka melakukan pembayaran, masih banyak yang ditipu, masih banyak yang ditagih kembali, bahkan di aplikasi tidak pernah selesai gitu loh. Sebenarnya masih banyak sih problem-problem yang lahir dari pinjol ini gitu loh. Tapi OJK seakan tidak melihat soal permasalahan ini. OJK hanya melihat pinjol berhasil menyebarkan dana kepada masyarakat dan berhasil kembali menariknya. OJK beranggapan dana yang ditarik si pinjol ini adalah hasil dari kebutuhan produktif yang sedang diputarkan, itu mereka mendapatkan untung juga sehingga dia bisa membayar cicilan. Padahal tidak. Ya. Ada peran debt collector di balik itu, melakukan satu penekanan dengan pola pengancaman. Banyak, tapi OJK saja tidak mau membuka mata dalam hal ini. Ya. Makanya saya sampaikan, kalau si pinjol mengalami kerugian detik ini, itu sudah wajar. Jangan disalahkan soal literasi yang rendah. Ya, tingkat pemahaman si debitur yang lemah. Memang si pinjol tidak memberikan pemahaman secara detail. OJK juga tidak mengirimkan pesan langsung sampai ke masyarakat. OJK hanya mengirimkan pesan itu melalui Instagram, melalui YouTube. OJK beranggapan semua masyarakat Indonesia sudah menjadi follower di Instagram mereka, sudah menjadi subscriber di YouTube mereka. Mereka percaya dengan media mereka. Padahal kalau saya perhatiin media OJK, ya, itu kalau dibandingin dengan media saya secara via YouTube ya belum kalah solusi hutang gitu. Tapi entah kenapa OJK lebih percayakan hal itu. Ya, ini sebenarnya yang harus jadi PR kalau OJK tidak mau akan besar dampak terjadinya ke depannya pinjol yang akan mengalami kerugian lebih besar lagi dari itu. Ya, saya pribadi terus terang aja, saya juga nggak menginginkan pinjol ini dihapus ada di Indonesia, tapi saya menginginkan terciptanya suatu mekanisme atau sebuah program dari pinjaman online yang benar-benar ada keseimbangan. Ya, kalau pinjol tidak mengharapkan untung itu bohong banget. Tapi seimbang, disesuaikanlah dengan tingkat kemampuan membayar dari si debitur. Ya, contoh kita kan OJK kan juga bisa belajar dari program yang dibikin dengan subsidi pemerintah kayak kredit usaha rakyat. Itu kan sudah sukses. Ya, harusnya berkaca di posisi ini. Karena visi misi awal pinjol ini adalah menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh UMKM. Ya, oleh bank-bank konvensional. Kan itu untuk pendanaan UMKM gitu kan. Kan tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Itu tujuan lahir pinjol. Tapi makin ke sini si pinjol sudah berubah haluan. Bahkan si pinjol hanya ingin menguntungkan diri sendiri tanpa peduli keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, kalau iklannya sangat menggiurkan. Anda butuh dana, pinjam di sini. Kalau ada persyaratannya rumit dan segala macam, tinggalkan. Cuman ini yang ada satu-satunya. Itu kan ada satu ajakan. Padahal mekanisme tidak sehebat iklan yang mereka munculkan. Iklan yang mereka tawarkan pinjaman mencapai 50 juta. Akhirnya begitu minjam yang didapat cuma 500 dan 800 ribu. Itu pun tidak sesuai dengan tenor yang mereka sebutkan. Orang-orang sudah terlanjur mengirimkan data. Bahkan banyak orang yang tidak mengkonfirmasi, tapi pinjaman tetap cair. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang jadi malas bayar. Ya, stop bayar, gagal bayar. Makanya ini sudah menjadi PR oleh OJK. Dan teman-teman yang telat saat ini atau yang menonton saat ini galbay bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup lagi telat bayar, ya memang itu solusi yang paling tepat hari ini. Karena tidak ada lagi ide-ide atau solusi yang muncul dari OJK. Bagaimana kita mengatasi ini supaya tidak terjadi tentang tidak mampu bayar ini. Ya, OJK tidak memikirkan keseimbangannya. OJK hanya mengatur ini segi bunga 0,4%, denda 0,4%. Apakah 0,4% ini besar atau kecil? OJK tidak peduli. Mau Anda keberatan atau tidak, OJK nggak peduli. Yang penting ini sudah diatur. Habis itu OJK munculkan lagi, ini larangan buat debt collector. Ya, soal larangan ini diikuti atau tidak, OJK nggak peduli. Karena mereka tidak mensurvei langsung ke lapangan. Jadi buat teman-teman semuanya yang telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, saat ini itu memang sudah solusi tepat. Yang penting jangan lagi ada gali lubang tutup lubang. Ya, apalagi mencari-cari jasa-jasa
yang mau membantu Anda untuk menyelesaikan hutang ini, jangan mau lagi. Itu Anda juga pasti endingnya akan kena tipu gitu. Mendingan gagal bayar, telat bayar nggak ada masalah. Tidak mampu bayar, stop bayar sekalipun nggak ada masalah. Resikonya ya cuma skor kredit bermasalah, itu aja. Ya, kalaupun kita di BI checkingnya nggak ada yang abadi. Ya, karena akses langsung seperti bank konvensional belum ada sama pinjol. Lain hal kalau mereka sudah menjalin kerjasama dengan bank-bank konvensional tersebut. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan ini membantu, karena saya perhatikan masih banyak orang gagal bayar, telat bayar. Kan itu sudah tidak mampu tuh, sudah uangnya tidak ada. Padahal itu sudah solusi yang paling tepat gitu loh. Daripada kita terus memikirkan, memaksakan diri kita untuk mencari talangan dana, menjual aset-aset yang ada, yang endingnya tidak ada yang menjamin ketika hutang ini selesai. Ya, karena si pinjol ini ada dua wajah loh yang mereka jalani. Ketika ada si debitur yang tidak mau telat bayar, tidak mau gagal bayar, itu mereka akan diperas dan dimanfaatkan. Ya, ketika ada debitur yang telat bayar, gagal bayar, itu mereka akan ditekan juga, diancam juga. Akhirnya apa? Diperas lagi. Ya, diperas melalui cicilan yang tidak jelas arahnya kemana, diperas melalui uang perpanjangan dan sebagainya macamnya. Ya, ini buat teman-teman semuanya, intinya tidak ada yang perlu ketakutan, tidak ada yang kecemasan lagi, karena tidak mampu bayar saat ini memang itulah solusi yang paling tepat. Yang penting berhenti gali lubang tutup lubang. Jangan pernah menjual aset-aset berharga hanya untuk semata menyelesaikan hutang-hutang pinjol, karena sudah banyak yang mencoba. Bahkan sudah mereka lunasin pun data mereka masih digilir ke aplikasi yang lain. Ya, jadi sebenarnya masih banyak PR yang diperbaiki oleh OJK terhadap pinjol-pinjol legal yang telah terverifikasi dan terdaftar di mereka. Ya, kita pun juga berharap mudah-mudahan ini muncul ya, selain OJK memperbaiki kerugian-kerugian dari pinjol yang ada, kalau bisa perbaiki mekanismenya. Kita nggak butuh banyak pinjol sampai ratusan, kita cuman butuh pinjol itu puluhan saja nggak apa-apa, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya di seluruh masyarakat. Dan habis itu sebenarnya teman-teman juga nggak perlu memikirkan lebih jauh ya soal kata-kata mereka tentang legal hukum amar bank akan naikkan proses somasi hukum, karena ini semua dikirim oleh debt collector. Sebenarnya dikirim oleh debt collector. Sebenarnya fungsi debt collector ini cuma ada di posisi ini. Jika tidak ada respon, data akan dikirim ke agensi untuk kunjungan penyelesaian. Oleh karena itu kami mengingatkan saudara agar segera melaksanakan seluruh kewajiban saudara atas hutang tersebut. Inilah posisi mereka. Sebenarnya yang mengirimkan chat seperti ini kepada Anda itu adalah debt collector internal. Ya, karena dia hanya duduk manis di kantor mengirimkan hal ini melalui email Anda. Karena ada bahasanya bahwa data akan dikirim ke agensinya lagi, berarti ada agen setelah itu lagi, ada penagih setelah mereka. Ya, yang biasa disebut dengan eksternal. Ya, jadi soal hukum ini hanyalah sebuah pemanis dalam opsi penagihan. Supaya apa? Supaya ini lebih meyakinkan, lebih memacu minat seseorang untuk menyelesaikan tagihan mereka. Padahal sudah saya jelaskan juga berulang kali, orang yang telat bayar pinjol, orang yang gagal bayar pinjol bukan tidak mau bayar, tapi mereka tidak mampu bayar. Walaupun dipacu atau disebutkan bahwa pihak legal hukum akan menaikkan proses somasi hukum ke jalur perdata, kalau uang mereka tidak ada, ya dia mau ngapain? Ya, cuma bisa pasrah. Ya, cuma bisa mengatakan, ya sudahlah terserah. Karena duitnya nggak ada, mereka harus ngapain? Mau ditekankan dengan bahwa ini akan diproses ke jalur hukum juga mereka sudah nggak peduli. Ya begitu juga dari teman-teman semuanya, nggak usah Anda takutkan dengan hal ini, karena keadaan yang menyatakan bahwa Anda sudah tidak mampu bayar. Karena ada pernyataan Anda di bawah, saya tidak mampu untuk membayar bang, usaha saya sudah tutup, saya tidak bekerja. Ya, berarti sudah tidak ada lagi pemasukan. Jadi mau mereka proses ke jalur hukum ya silakan. Nanti kalau memang mereka tidak bisa paham dia perkataan kita, kita bisa jelaskan di hadapan hakimnya nanti. Kalau emang benar ini diproses. Ya. Makanya saya pertanyakan tadi, siapa yang sudah pernah diproses? Ya, justru pemrosesan inilah yang harusnya kita tunggu. Supaya apa? Supaya jelas bagaimana seharusnya, bagaimana sebenarnya sikap atau mekanisme yang diberikan oleh pihak kreditur tentang pemberian dana pinjaman mereka.
bagaimana pola penagihan, bagaimana mereka menerapkan denda, bagaimana mereka menerapkan bunga, ini akan dibuka. Dan nanti akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ya, makanya kalau hanya sebatas mengucapkan proses hukum itu gampang aja, tapi melakukannya itu bukan perkara mudah. Ya, banyak tahapan demi tahapan yang bisa dilalui dulu oleh pihak kreditur ini. Ya, nanti akan dikaji ulang, dipanggil pula OJK, dipertimbangkan bagaimana, akan diperdengarkan nanti semuanya. Ya, jadi intinya pemrosesan ke jalur hukum tidak segampang dan tidak secepat yang kita bayangkan. Tidak semudah itu juga. Pihak kreditur itu juga akan mempertimbangkan, atau pihak dari si pinjol ini akan mempertimbangkan berapa besaran biaya yang akan mereka keluarkan. Habis itu berapa lagi nih untuk biaya pengacara. Bagaimana kalau nanti dia menang di pengadilan, semua biaya dilimpahkan kepada si debetur. Si debeturnya tidak ada uang. Dia mengakui soal hutang piutang, tapi dia saat ini tidak mampu. Ya, bagaimana akhirnya rentet panjang. Jadi mereka itu banyak pertimbangannya. Ya, bukan berarti Anda mau diproses ke jalur hukum perdata, terus ketika Anda dinyatakan bersalah terus Anda dipenjara, enggak gitu loh. Ya, ini dibedakan antara perdata dan pidana. Tapi kita nggak usah terlalu jauh deh membahas soal hukum-hukum seperti ini. Fungsinya mereka hanya menuntut Anda untuk melakukan pembayaran hutang 25.300.000. Ya, cuman itu yang mereka minta. Jadi makanya di sini mereka sampaikan bahwa data akan diserahkan ke agensi. Habis itu saya penggal di sini, saya tidak mampu untuk membayar Bang. Tidak mampu untuk membayar karena usaha sudah tutup dan saya tidak bekerja. Jadi saya menyarankan kalau masih bisa Anda carilah pekerjaan. Minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Ya, jadi kalau saat ini Anda bilang usaha saya sudah tutup, saya tidak bekerja, ya Anda cuma duduk aja di rumah. Ya, kita kegagalan itu awal dari sebuah perjalanan baru. Ya, hari ini Anda gagal itu masih di awal, tapi tetap melakukan usaha sampai suatu saat nanti usaha itu akan kembali lagi. Jadi turun naik dalam usaha itu hal-hal biasa kok kalau kita bermental pebisnis. Ya, tapi jangan pernah berhenti berusaha. Habis itu di sini yang nggak kalah penting juga ya, keluarga saya tidak tahu saya punya hutang sebesar itu. Pertanyaan saya, mau sampai kapan hal ini Anda tutupin? Ya, sudah saatnya Anda buka, sudah saatnya Anda sampaikan dan berbagi juga. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi beban yang berat di dalam hidup Anda. Karena kalau ada sesuatu hal yang kita simpan, yang kita tutupi, walaupun hal itu hanya sebatas hal kecil, tapi akan menjadi beban berat di dalam hati dan pikiran kita. Ya, ini ingat ya buat teman-teman semuanya. Jadi alangkah baiknya coba Anda cari momen-momen tertentu untuk berbagi dengan keluarga terdekat Anda yang paling Anda percaya. Dengan begitu akan meringankan sedikit beban Anda saat ini. Daripada Anda memaksakan diri untuk menyimpannya sendiri, memendamnya sendiri, itu akan menjadi bumerang suatu saat nanti. Ya, ini dipikirkan dengan matang. Habis itu, mohon solusi dari Bang Medi, saya harus bagaimana? Seharusnya Anda tetap bekerja dan tenang saja. Kalau soal hukum-hukum yang begini itu ya, itu memang prosedur. Ya memang dibolehkan dalam aturan OJK, itu dibolehkan. Jadi pertanyaannya, pihak pinjolnya mau atau tidak? Ya, melakukan hal itu. Kalau hanya sebatas sebutan, ini sudah terlalu sering banyaknya orang yang mau diproses. Ya, dan lagian yang gagal bayar, telat bayar itu bukan Anda sendiri. Banyak ya, ratusan ribu bahkan sampai jutaan yang gagal bayar itu. Oke? Dan di sini terima kasih dia melampirkan nomor WhatsApp-nya di sini. Kalau mau WhatsApp silahkan di WhatsApp di nomor yang tertera di layar juga boleh. Anda menyampaikan ingin bergabung di grup WhatsApp juga boleh, atau Anda ingin konsultasi langsung dengan saya juga boleh. Di YouTube nomor saya sudah ada, tapi harus masuk dalam pelanggan di channel ini gitu loh ya. Nanti ada pilihannya, Anda ambil yang paling bawah nomor pribadi saya, Anda telepon lah kapan bisanya Anda mau nelpon, insya Allah saya jawab.